Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Estia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, ini hari terakhir di bulan Ramadan. Besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Apa nih yang paling ditunggu? Pasti santapan-santapan lezatnya ya kan. Waduh, itu enak banget sih memang ketupat dengan si kuah sayurnya itu yang santannya pastinya gurih banget. Tapi habis itu banyak nih hal-hal yang menunggu kita. Ada yang mungkin masalah dengan pencernaannya, kolesterolnya, asam uratnya. Nah, hari ini itu akan yang kita bahas bersama dokter kita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih bagaimana menjaga pola makan selama Lebaran. Apa aja yang perlu diperhatikan ya? Oke, yang pertama adalah batasi konsumsi makanan bersantan. Nah, itu memang makanan bersantan pastinya adalah yang ditunggu-tunggu selama Lebaran. Karena itu enak banget ya kalau dicampur sama si ketupat, rasanya tuh kayak udah klop. Kayaknya itu udah jodohnya gitu ya. Tapi memang di makan pertama oke. Makan selanjutnya biasanya kan kita makan itu beberapa kali ya selama Hari Raya Idul Fitri. Entah itu mungkin di rumah, lalu di rumah kerabat, di rumah nenek, di rumah tante. Makannya hal yang sama terus. Nah, biasanya nih si santan ini bisa memicu kondisi yang nggak nyaman nih di perut kita. Atau mungkin bisa memicu kondisi yang lain juga nih di kadar darah kita. Apalagi memang ini jadi favorit keluarga gitu kan. Nah, biasanya sih kita memang harus rem-rem dikit, harus dibatasi, nggak boleh gaspol gitu ya untuk makanan-makanan bersantan ini. Ini perlu benar-benar diwaspadai. Oke, selanjutnya adalah perbanyak asupan berserat tinggi. Biasanya nih terlupa, apalagi kan pasar pada tutup ya. Biasanya mungkin makanan-makanan yang ada di rumah tuh makanan-makanan santapan Lebaran untuk beberapa hari ke depan. Lupa deh makan sayurnya, lupa deh makan buahnya, ya kan? Nah, itu tuh juga harus diperhatikan. Karena walaupun memang enak sih santapan Lebaran, tapi harus disisipi oleh makanan-makanan yang berserat tinggi. Karena ini penting banget nih untuk menjaga tetap stabilnya kesehatan kita. Nutrisinya juga harus seimbang kan? Gak mungkin kita makan makanan khas Lebaran aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, yang ketiga adalah batasi hidangan yang manis. Memang selain makanan-makanan yang tadi tuh, yang paling sering kita konsumsi saat Lebaran, apalagi kalau bertamu, itu adalah sirup, lalu kue kering gitu ya, manis-manis, enak banget gitu. Nah, ini juga ternyata memang harus diperhatikan karena bisa membuat gula darah kita naik, melonjak tinggi. Ini kan juga nggak oke ya untuk kesehatan kita. Nah, berarti harus direm juga nih untuk makanan-makanan manisnya. Tapi gimana dong, nggak enak disuguhin? Boleh, tapi ya makan secukupnya. Apalagi kalau makan di rumah orang ya, nggak usah banyak-banyak juga ya kan, nanti habis kue orang. Oke, kita lanjut lagi ya. Atur porsi makan, ini juga penting nih, apalagi kalau kita udah tahu kan ya hari ini mappingnya kemana aja nih. Hari ini kita bakal ke rumah beberapa kerabat yang biasanya kita akan makan juga nih di sana bersantap, nggak enak karena sudah disediakan. Berarti porsinya harus kita pikirkan, jangan 2 ketupat di setiap satu rumah. Waduh, itu setiap malam perutnya bakal kayak aduh penuh banget, mau meledak rasanya ya. Mungkin harus porsinya dikit-dikit. Makannya mungkin kalau di rumah yang ini nih, di rumah kita habis sholat id makan santap yang besar. Nanti bertamu mungkin makanan-makanan kecil aja. Makan siangnya nanti baru di rumah nenek mungkin ya bersantap lagi. Seperti itu terus, jadi harus dipikirkan. Jangan sampai kita benar-benar makan seenaknya, makannya bablas gitu ya di semua rumah kerabat kita. Itu sih alhasil nggak cuma masalah kesehatan aja, bobot badan juga bakal meningkat ya. Oke, selanjutnya adalah perbanyak minum air putih. Ini nggak boleh disepelekan. Biasanya aduh ogah deh di hari raya minum air putih. Apa itu air putih ya? Saya sukanya yang berwarna. Kadang-kadang kayak gitu kan. Biasanya dihidangkan minuman-minuman yang berasa manis. Nah,
air putihnya jadi kelupa deh. Padahal air putih itu penting banget ya untuk kesehatan kita setiap hari. Nah ini penting banget juga walaupun di hari raya nggak ada absen-absen juga, namanya perlu ya perlu gitu kan. Sejauh mana sih ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita apalagi selama mudik ya mungkin ya yang lagi mudik juga capek gitu kan dari di perjalanan yang panjang berjam-jam bahkan mungkin ada yang lewat 1 hari. Ini kan juga konsumsi air putihnya juga harus baik. Sejauh mana ini penting nanti kita akan konfirmasi semua bersama dokter kita. Oke, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas ya satu persatu fun fact seputar bagaimana nih menjaga pola makan selama Lebaran. Nah kali ini saya akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Sylvester Nancy SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Kita sapa dulu, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Terima kasih loh sudah hadir di Bincang Sehati walaupun ini udah holiday ya, banyak orang udah mungkin liburan gitu ya. Kita tetap bagi informasi untuk pemirsa di rumah. Oke, kita bahas tentang fun fact bagaimana menjaga pola makan selama Lebaran. Nah kalau Lebaran sendiri kan tahu sendiri ya hidangannya tuh enak-enak banget dok. Ada ketupat, sayurnya gitu ya dan semua tuh bersantan. Nah sejauh mana sih makanan bersantan ini bisa berpengaruh buruk atau mengganggu kondisi kesehatan kita? Oke, jadi memang banyak sekali masakan-masakan yang enak ya waktu Lebaran. Memang masakan bersantan itu rasanya nikmat, tapi sayangnya mengandung banyak kolesterol. Jadi memang harus diperhatikan konsumsinya ya. Nah sebenarnya ada batasan nggak sih kita misalnya mengonsumsi makanan bersantan paling tidak 1 hari atau memang dalam 1 minggu tuh nggak bisa setiap hari kita makan? Biasanya kan kalau lagi Lebaran kan karena banyak juga pasar yang tutup itu tuh di stok gitu kan makanannya, mungkin kalau direndang berhari-hari gitu kan ya. Ini kan santan semua nih dok, boleh nggak sih kita konsumsi itu beberapa hari dan itu terus makanannya? Sebetulnya sih memang tidak dianjurkan ya untuk makan makanan bersantan dan berlemak setiap harinya. Jadi harus diimbangi dengan makanan yang tidak bersantan. Jadi kalau memang harus dikonsumsi misalnya rendang itu mungkin lauknya boleh rendang tapi sayurnya di kuah bening. Jadi diimbangi dengan makanan lain yang bebas lemak. Di mix and match ya, jangan itu terus ya. Mungkin nggak apa-apa deh di hari Lebaran pertama makannya semua itu ya, menikmati euforia. Tapi nggak juga dari pagi, siang, sore sampai malam makannya itu terus juga ya dok. Ya. Bisa tambah langsung naik kayak kolesterol sehari ya tuh dok ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah, nah kalau kita bicara tadi kan dokter bilang harus di mix and match dengan makanan yang mungkin nggak bersantan, bening, berserat gitu kan. Sejauh mana ini bisa membantu, apalagi di antara godaan makanan yang lain, seratnya harus sebanyak apa nih paling tidak untuk mengimbangi makanan atau asupan makanan yang benar-benar berkolesterol tadi? Sebetulnya secara teori kita membutuhkan serat minimal 25 gram tiap kali makan. Tapi kan sulit ya itu untuk kondisi menghitung. Normal ya? Iya, untuk menghitung juga sulit kan, kita nggak bisa menghitung kadar serat tiap makanan. Oleh sebab itu saran dari para dokter biasanya setiap kali makan minimal harus ada serat. Jadi harus ada sayur di setiap kali porsi makan, minimal itu saja dulu. Minimal itu dulu ya, paling nggak ada buah, ada sayur gitu ya. Nggak semuanya bersantan ataupun memang makanan-makanan berlemak. Jadi penting banget tetap mengonsumsi makanan berserat tinggi selama Lebaran nih ya, jangan makan makanan hidangan Lebaran aja. Selanjutnya adalah membatasi hidangan yang manis. Nah hidangan manis ini juga khas nih dok ya, biasanya kan kalau kita bertamu jarang diberikan air putih gitu, pasti sirup. Lalu makanannya kue-kuenya juga manis-manis gitu kan. Nah makanan yang manis tuh bisa berbahaya nggak sih kalau kita konsumsi juga nih dalam waktu walaupun memang sepekan ini gitu kan? Berpengaruh buruk nggak?
Tentu sangat berpengaruh buruk bila kita konsumsi berlebihan. Oleh sebab itu harus diperhatikan, misalnya sekali makan kue itu ya sepotong saja. Jangan karena ini kan hari raya, jadi sekali makan langsung 2 sampai 3 potong. Itu pasti gula darah bisa naik. Oleh sebab itu harus dibatasi. Jadi memang harus dibatasi ya. Betul. Pintar-pintar harus batasi juga nih. Kontrol dirinya harus kuat nih. Ini pas banget nih dengan fun fact yang berikutnya, yaitu adalah harus mengatur porsi makan. Jadi porsi makannya juga harus diatur ya dok ya. Betul. Biasanya kan itu udah lengkap nih, ketupat, sayur dengan lauknya gitu ya. Dan setiap rumah kita pasti dihidangkan makanan yang sama. Nah kalau kita setiap rumah dalam satu hari ada 5 rumah makan hal yang sama dengan porsi yang besar, apa yang akan terjadi? Tentunya makanan yang tadi disebutkan oleh Ibu Dita adalah makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ketiga hal tersebut memang harus dibatasi karena kebutuhan orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalau kita konsumsi berlebihan, otomatis akan disimpan menjadi lemak. Nah, lemak itu akan menyebabkan kolesterol bisa naik. Oleh sebab itu memang harus dibatasi, penting sekali untuk membatasi. Betul, kolesterol naik, berat badan naik gitu ya. Kadang-kadang orang nggak lihat tuh berapa nilai kolesterol, yang dilihat berapa nilai di timbangan aja gitu ya. Padahal itu penting juga loh, bahwa kita kadang-kadang harus berpikir juga bahwa apa yang kita makan tuh harus dibatasi sesuai kebutuhan tubuh kita. Oke, yang terakhir adalah memperbanyak minum air putih. Nah, air putih ini juga suka terlupa nih selama hari raya kan. Biasanya di rumah mungkin minum 2 liter sehari disiplin gitu ya. Ini kan berpergian, apalagi mungkin yang mudik, sukanya minuman yang manis, yang dingin gitu ya, biar ada tenaga deh gitu. Padahal sebenarnya air putih nggak boleh dilupakan ya dok ya. Sejauh mana ini penting? Penting sekali ya memang air putih itu, karena seluruh metabolisme dalam tubuh kita membutuhkan air putih. Atau dengan senyawa kimianya adalah H2O. Jadi semua proses-proses dalam tubuh membutuhkan H2O. Bila akan kekurangan akan mengalami dehidrasi. Oleh sebab itu penting kita tetap mengkonsumsi air putih yang cukup. Tapi memang kebutuhan air putih setiap orang itu berbeda. Jadi sebaiknya memang konsultasi dulu dengan dokter mengenai jumlah kebutuhan air putih setiap harinya. Jadi memang harus konsultasi tergantung masa badannya juga ya gitu kan, masa tubuhnya butuh berapa sih air putih yang dikonsumsi setiap hari. Nah ini juga mungkin buat yang lagi pada mudik di jalan masih macet ya, kadang-kadang mungkin males untuk minum. Bahkan bukan cuma minum air putih, minum aja nggak mau karena takutnya keseringan pipis gitu kan, susah untuk berhenti atau cari toilet. Jadi mungkin harus diperhatikan juga nih, harus banyak minum ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas nih gimana caranya menjaga pola makan selama Lebaran. Sebenarnya apa sih yang menjadi istilahnya fokus kita? Kenapa pola makannya harus dijaga selama Lebaran? Nah ini akan kita bahas karena kalau nggak dijaga si kolesterol dan asam urat tuh bisa naik dan efeknya bisa parah banget nih untuk tubuh kita. Dan ini akan kita bahas bersama dokter kita lagi, dan mungkin pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman, punya pertanyaan terkait kolesterol dan juga asam urat bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Sylvester Nancy SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, kita bicara kolesterol dan asam urat. Ini adalah dua hal yang jadi momok buat kesehatan kita, tapi sering nggak dihiraukan. Kadang-kadang mungkin nggak kenal juga dengan benar gitu ya tentang dua hal ini. Kita bicara tentang kolesterol dulu ya dok ya. Sebenarnya kita kenalan dulu nih sama dokter jadinya, sama kolesterol gitu ya. Si kolesterol ini, saya jadi salah-salah deh. Kolesterol ini tuh apa sebenarnya dalam tubuh? Jadi kolesterol atau lemak dalam darah merupakan zat yang terkandung dalam makanan kita sehari-hari, terutama makanan berlemak dan bersantan. Jadi si kolesterol ini adalah zat yang seperti kita tahu kan lemak itu tidak larut dalam air ya. Begitu juga dengan kolesterol. Jadi untuk
bisa masuk ke dalam darah, dia membutuhkan zat lain untuk berikatan. Jadi zat lain itu untuk berikatan adalah yang mungkin masyarakat sering dengar, itu adalah LDL dan HDL, kan mungkin sering dengar ya kalau kita periksa darah. Nah, jadi kolesterol itu adalah zat itu, dan dia untuk masuk ke dalam darah berikatan dengan LDL dan HDL yang sering kita periksa saat pemeriksaan darah. Nah, apa tuh bedanya? Mungkin masih banyak yang sering dengar tapi banyak yang belum tahu tadi sih LDL dan HDL tuh. Nah, terkait dengan LDL dan HDL yang tadi kita singgung, jadi dalam darah itu ada lemak baik dan lemak jahat, atau kolesterol baik dan kolesterol jahat ya. Jadi yang dimaksud dengan kolesterol jahat adalah si LDL dan trigliserid. Dan yang dimaksud dengan kolesterol baik adalah HDL, di mana LDL dan trigliserid ini merupakan faktor resiko dari penyakit-penyakit yang tentunya kita tidak inginkan ya, seperti kegemukan atau kelebihan berat badan, stroke, dan juga penyakit jantung koroner. Sedangkan kolesterol baik atau HDL adalah kolesterol yang dapat mencegah resiko penyakit-penyakit tersebut. Berarti harus lebih tinggi kah kadar si HDL-nya atau harus balance keduanya? Jadi memang HDL itu semakin tinggi semakin baik. Sedangkan LDL dan trigliserid itu memang kadar optimalnya dalam tubuh pada setiap orang itu berbeda. Tapi sebaiknya memang harus lebih rendah daripada kadar yang batas ya, gitu. Batasnya itu ya, sudah ada batasnya. Nah, kalau bicara tentang si dua sisi mata uang ya, dia tuh yang satu baik, satu jahat. Tapi sebenarnya si LDL ini punya fungsi nggak dalam tubuh kita, dan apakah semua orang pasti punya itu? Sebetulnya memang masih ada fungsinya ya. Fungsinya adalah sebagai bahan baku pembuatan energi, sebagai bahan baku pembuatan hormon, empedu, dan juga sebagai cadangan lemak. Jadi kita memang semua manusia punya cadangan lemak. Itu harus ada, karena kan di saat sakit, di saat hamil, itu kita membutuhkan cadangan lemak. Tapi kadarnya itu tidak boleh juga terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak seperti tadi saya bilang dapat memicu penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang baik. Baik, jadi yang harus digarisbawahi si LDL tadi walaupun disebut dengan kolesterol jahat, dia masih punya fungsi untuk tubuh kita selama masih di batas amannya. Tapi kalau sudah kelebihan batas ini yang punya dampak banyak banget ya untuk tubuh kita. Apa aja sih biasanya dampaknya? Tadi kan mungkin orang berpikir langsung ke penyakit-penyakit yang kronis atau yang kritis gitu ya, langsung jantung koroner, langsung stroke. Sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil nggak? Karena kadang-kadang orang berpikir itu bukan saya deh, saya nggak akan kena penyakit semacam itu. Itu mungkin orang-orang tertentu yang gaya hidupnya luar biasa gitu dengan lemak dan juga mungkin pola pola hidup yang nggak baik gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar si kolesterol itu udah menghantui kita dari hari ke hari. Dimulai dari apa dampak kolesterol ini? Sebetulnya dampak awalnya memang biasanya tidak terasa ya. Makanya seperti tadi Mbak Dika bilang kan banyak yang merasa kayaknya saya tidak mungkin gitu. Betul. Oleh sebab itu memang perlu sekali melakukan pemeriksaan darah rutin ya, minimal setahun sekali, karena memang secara teori tidak ada gejalanya. Jadi hanya diketahui sejak pemeriksaan darah. Kalau memang nanti ada gejalanya, biasanya itu sudah terkena organ lain, seperti tadi saya bilang ya, misalnya terkena penyakit jantung koroner ya gejalanya gejala penyakit jantung koroner yaitu nyeri dada. Kalau misalnya sudah stroke ya gejalanya bisa kelemahan anggota gerak badan. Oleh sebab itu memang penting sekali melakukan pemeriksaan juga. Jadi screening ini penting ya? Penting sekali. Karena di awal tuh nggak kerasa gitu ya. Betul. Kan kadang orang bilang bahwa aduh nyeri-nyeri di pundak, pegal gitu, itu sebagai tanda-tanda dari si kolesterolnya tinggi gitu. Berarti ini terpatahkan dong dok? Tidak selalu. Jadi memang bisa tapi tidak selalu. Ada juga yang memang tidak bergejala tapi setelah dicek kolesterolnya tinggi juga ada. Berarti kadang-kadang kita bingung ya dok, ada yang bilang mungkin biasanya kalau kolesterol tinggi itu pusing gitu ya, atau mungkin lesu atau gimana. Ini bisa tanpa istilahnya efek sama sekali? Iya betul, bisa tanpa efek sama sekali. Bahaya ya? Betul. Nah ini bisa nggak yang tanpa efek itu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, atau dia bisa loh tiba-tiba stroke atau tiba-tiba kena penyakit yang lain?
Bisa sekali, kan banyak kita sering dengar ya, apalagi artis-artis yang tiba-tiba kena serangan jantung mendadak. Karena memang pada sebagian orang tidak mengeluarkan gejala sampai nanti organ yang terkomplikasi terkena juga. Oke, gitu. Jadi kita yang adem ayem nih tubuhnya mungkin merasa sehat-sehat aja gitu ya. Makan tiap hari kayaknya nggak dijaga gitu, ngerasa oke lah badan saya bisa nih untuk menghandle ini, bisa jadi loh kita tiba-tiba tumbang begitu saja gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang si kolesterol tadi dan dampaknya, penyakitnya dan segala macam, kita beralih dulu nih ke asam urat. Kita kenalan nih sama si asam urat. Nah, asam urat ini tuh apa sebenarnya? Jadi asam urat adalah zat yang terkandung dalam makanan. Jadi dia adalah merupakan zat yang hasil dari metabolisme purin. Di mana purin itu terkandung dalam makanan kita sehari-hari. Jadi dia seperti produk sampingan dari metabolisme purin. Ada nggak fungsinya di tubuh kita dok? Apa sih? Sebetulnya dia hanya produk sampingan. Jadi manfaatnya adalah si purin ini setelah diolah menjadi manfaat menjadi dalam tubuh, efek sampingnya atau produk sampingannya adalah asam urat. Jadi fungsi si asam urat ini hampir tidak ada dalam tubuh. Oleh sebab itu setelah diproduksi dia akan dibuang bila kadarnya melebihi batas. Jadi secara normal akan dibuang nanti. Dibuang lewat urin kah? Atau iya, lewat urin. Berarti memang ini berkaitan juga dengan pola minum kita dan segala macam juga ya kalau dibuangnya lewat urin. Nah dok, tadi kan dokter bilang ini biasanya zat ini sebenarnya ada di tubuh kita lewat makanan. Makanan-makanan apa aja sih yang biasanya memang bisa membuat produksi asam urat kita jadi tinggi? Ya, jadi purin ini itu banyak dalam produk-produk makanan yang mengandung protein, terutama protein nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari protein hewani juga mengandung purin. Jadi seperti kacang-kacangan, jeroan, udang, cumi itu banyak sekali mengandung purin. Katanya kalau kan sering bilang apa ya kayak sayuran hijau seperti kangkung gitu atau gimana gitu, bener nggak sih dok? Ya itu juga betul. Jadi purin itu banyak terkandung di makanan yang seperti tadi saya bilang. Di samping itu juga banyak terkandung di pucuk-pucuk daun muda. Jadi kan kalau kita makan kangkung atau bayam kan enaknya yang daun mudanya. Betul. Iya, jadi banyak di situ. Daun muda memang selalu lebih menarik ya, tapi hati-hati loh, bisa ada impact-nya ya. Oke, nah kalau memang seseorang itu bisa terkena asam urat, apakah hanya orang tertentu dengan kondisi tertentu yang punya potensi atau sebenarnya semua orang bisa punya potensi karena makan makanan yang bisa menciptakan zat tersebut dalam tubuh kita terlalu banyak? Jadi memang asam urat itu banyak di makanan, tapi pada normalnya jika kelebihan akan dibuang melalui urin. Nah sayangnya memang pada beberapa orang bisa terjadi gangguan, baik di proses metabolismenya maupun di pembuangannya atau di keduanya. Jadi kalau ada gangguan memang bisa meningkat kadar asam uratnya. Nah asam urat kan biasanya orang taunya itu kayak penyakit yang bikin rasa nggak nyaman di badan gitu kan. Sebenarnya si asam urat tuh penyakit kah? Atau sebenarnya itu zat yang menciptakan penyakit lain dalam tubuh kita dok? Sebetulnya asam urat itu adalah zat dalam darah yang dapat menyebabkan gejala atau penyakit. Tapi memang lebih luas disebutnya dengan sakit asam urat karena memang masyarakat lebih familiar dengan itu ya. Betul. Oke, kalau si asam urat itu sebenarnya penyakit apa? Apakah namanya ada nggak sih? Apakah kan ada orang mungkin karena itu rasanya nggak nyaman di tangan, di kaki gitu ya, itu suka diidentikan dengan rematik. Ini sama apa berbeda? Sebetulnya kondisi kelebihan asam urat secara kedokteran istilahnya adalah hiperurisemia. Tapi memang gejalanya mirip dengan rematik. Jadi pada orang-orang yang kadar asam urat tinggi sering mengalami nyeri sendi yang kambuh-kambuhan. Mirip sekali dengan rematik memang. Tapi ya perbedaannya pada orang-orang yang dengan kadar asam urat tinggi pada pemeriksaan darah tentu kadar asam uratnya tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang dengan penyakit rematik. Walaupun sedang nyeri sendi tapi kadar asam uratnya mungkin bisa normal. Fine-fine aja karena ini jenis penyakit yang berbeda. Cuma gejalanya bisa mirip begitu ya dok ya. Nah itu dia tuh. Nah itu yang benar-benar
harus kita perhatikan? Kadang-kadang kita kan awam ya, taunya penyakit asam urat, rasanya sendi nggak enak gitu ya. Apalagi mungkin banyak obat yang dijual di pasaran kan banyak banget. Akhirnya self diagnose, terus kita minum obat seenaknya gitu kan. Akhirnya jadi penanganannya nggak tepat. Nah, sejauh mana sih sebenarnya asam urat tadi itu atau si penyakit yang tadi yang menyerang sendi-sendi tadi itu bisa berpengaruh atau memperburuk kualitas hidup seseorang? Tentu bisa sekali ya, karena kadar asam urat yang tinggi selain bisa menyebabkan nyeri sendi juga bisa berdampak terhadap organ lain. Nah, organ lain yang paling sering terdampak adalah ginjal. Jadi kadar asam urat yang tinggi dalam jangka waktu lama-lama bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Oleh sebab itu penting sekali untuk memperhatikan kadar asam urat dalam darah. Jadi memang benar-benar nggak cuma tadi nyeri-nyeri sendi aja ya. Kadang-kadang udahlah nyeri-nyeri sendi nggak apa-apa, istirahat sebentar terhilang gitu. Nggak gitu loh, bisa sampai ke organ yang benar-benar vital dalam tubuh kita. Salah satunya ginjal, itu bahaya banget kalau udah ginjal kena ya dok ya. Nah ini kalau berkaitan kan kita lagi lebaran nih dok, misalnya pastinya besok sudah bersantap makanan yang enak-enak gitu ya. Dari makanan-makanan itu yang kandungan kolesterol dan asam uratnya bisa menyebabkan kolesterol dan asam urat tuh apa aja dok? Nah ini pertanyaan yang sulit sekali ya, karena memang hampir seluruh masakan, masakan lebaran itu memang selain rasanya enak, pasti mengandung daging, di mana daging itu mengandung protein dan lemak. Mengandung kelapa atau santan, di mana kelapa dan santan itu kadar LDL dan trigliseridnya cukup tinggi. Iya. Oleh sebab itu kalau ditanya makanan apa ya sebetulnya hampir seluruhnya ya Mbak Dika ya. Iya. Si kacang bawang itu kan juga enak banget ya dok ya. Itu bisa bikin asam urat nggak kacang seperti itu? Bisa sekali. Bisa banget ya. Iya. Aduh gimana, apalagi susah di stopnya lah gitu, susah berhenti gitu ya. Nah, kalau mungkin kita berpikir gak apa-apa lah, setahun sekali kok, cuma seminggu kita ngerasain itu, mungkin 3 hari gitu ya, itu nggak akan berdampak besar. Bisa nggak dampaknya hebat walaupun kita mengonsumsi itu dalam 3 hari saja? Sebetulnya bisa kalau memang dari sebelum hari raya kita memang tidak terkontrol kadar asam urat dan apalagi puasa kan kemarin ya dok ya, buka puasa di mana-mana ya. Iya, kalau memang sudah tidak terkontrol ditambah lagi dengan puncaknya saat hari raya kita tidak mengontrol, tentu bisa tambah tinggi lagi kadarnya, di mana keadaan itu dapat membahayakan kondisi tubuh. Jadi kalau misalnya selama sebelum hari raya kita sudah mengontrol dengan baik, mungkin hanya 1-2 hari kita istilahnya kontrolnya agak longgar sedikit, mungkin masih bisa ditanggulangi oleh tubuh kita. Tapi bila sejak sebelum hari raya sudah tidak terkontrol, maka bisa tambah tidak terkontrol lagi saat hari raya. Betul, dan kadarnya tuh luar biasa ya, bisa naiknya melonjak tinggi dan bisa ya tadi amit-amit kalau sampai tumbang atau sampai stroke gitu ya. Nah ini nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang dampaknya dan bagaimana sebenarnya bisa nggak sih dicegah gitu ya. Kita akan bahas setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas kolesterol dan asam urat ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Sylvester Nancy SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke dok, lanjut nih sama si asam urat dan kolesterol. Nah, kalau kita bicara si asam urat dan kolesterol ini, bisa nggak dia berkolaborasi jadi kondisi yang memperburuk kondisi kesehatan seseorang? Ya, jadi kolesterol dan asam urat ini adalah 2 zat yang berbeda ya sebetulnya. Betul. Jadi secara teori tidak berhubungan. Hanya saja memang makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan trigliserid yang tinggi itu seringkali juga mengandung purin yang tinggi. Di dalam satu makanan yang sama. Jadi untuk penyakit yang disebabkan sebetulnya berbeda. Tapi makanan yang mengandung kedua zat tersebut itu biasanya sama atau mirip-mirip. Oleh sebab itu biasanya orang yang hobi makan makanan yang berkolesterol tinggi seperti rendang, opor, dan gorengan biasanya
Kalau dicek kalau asam uratnya juga tinggi, itu berarti mungkin sama makanan yang dikonsumsi. Oke. Gitu. Jadi zat ini zat yang berbeda tapi bisa dari rumah yang sama gitu ya. Dan betul. ketika masuk bisa jadi penyakit yang berbeda tapi bisa dirasakan dalam waktu yang bersamaan juga gitu ya. Bisa. Karena bisa tinggi dua-duanya ya dok ya? Bisa. Oke, pencegahannya berarti kan memang satu-satunya jalan ya hindari makanan-makanan tersebut, ya nggak sih dok? Betul, memang menghindari makanan yang mengandung tinggi kolesterol atau tinggi asam urat. Di mana makanan yang mengandung banyak kolesterol seperti tadi sudah saya singgung ya, itu makanan-makanan yang berlemak seperti daging yang berlemak kan biasanya kita sering makan ayam itu dengan kulitnya kan crispy, enak ya. Betul. Tapi kulit itu banyak mengandung lemak. Begitu juga dengan rendang, daging merah itu kan biasanya kan bagian yang gurihnya justru bagian berlemak ya. Betul. Nah itu juga mengandung banyak kolesterol. Di mana juga daging-dagingan atau daging merah ya yang biasanya menjadi konsumsi lebaran itu adalah mengandung purin yang tinggi. Jadi memang harus membatasi makanan-makanan tersebut. Nah di samping itu mengkonsumsi serat juga dapat membantu mengurangi penyerapan zat-zat tersebut. Oleh sebab itu seperti tadi kita sudah singgung sedikit ya, memang penting sekali untuk mengkonsumsi serat di setiap porsi makanan kita. Nah, seratnya jenisnya apa nih dok? Biar nggak juga tadi kan di beberapa tumbuhan juga banyak ya pulinnya gitu ya. Seratnya seperti apa? Sayuran mana yang bisa paling tidak mengimbangi tadi kolesterolnya? Sebetulnya untuk orang-orang yang tidak berbakat untuk terjadi asam urat tinggi itu bebas, boleh serat apa saja ya. Jadi sayur-sayuran daun-daunan boleh, sayur-sayuran yang buah-buahan seperti tomat, ketimun itu juga baik. Tapi kalau untuk orang-orang yang kadar asam uratnya tinggi tentu serat-serat dari daun-daunan hijau itu dibatasi. Jadi lebih banyak mengkonsumsi serat dari daun-daunan yang kurang hijau atau serat-serat dari sayur-sayuran yang bukan merupakan daun-daunan hijau seperti ketimun, wortel, labu siam, atau daun yang kurang hijau seperti sawi putih. Atau brokoli atau kembang kol itu kan kurang hijau ya. Betul, bukan jadi, daun hijau ya, bukan jadi si pucuk muda tadi gitu ya. Jadi bisa lebih banyak dikonsumsi untuk orang-orang yang kadar asam uratnya tinggi. Oke. Nah, dok tadi kan dokter sempat menyebutkan bakat asam urat. Bakat asam urat ini memang orang yang sudah asam uratnya potensinya arahnya tinggi di atas batas gitu ya. Atau memang ada orang yang punya metabolisme tertentu, dia punya potensi lebih mengolah pulin tadi menjadi asam urat. Ya betul sekali ya Mbak Dika ya. Memang bakat orang untuk memetabolisme dan mengeluarkan asam urat dari dalam tubuh itu berbeda-beda. Mungkin masyarakat awam taunya keturunan ya. Betul. Ya, jadi memang ada beberapa orang yang memiliki gen yang kemampuan untuk metabolisme dan pengeluaran asam uratnya itu kurang baik. Di mana metabolismenya berlebihan atau pengeluarannya yang kurang atau malah keduanya. Jadi menyebabkan asam uratnya diproduksi berlebihan, dikeluarkannya hanya sedikit sehingga terjadi peningkatan atau penumpukan kadar asam urat dalam darah. Oke, jadi memang yang orang tuanya gitu ya, itu punya riwayat asam urat, ini perlu lumayan hati-hati juga, waspada ya. Betul. Karena bisa jadi kan namanya DNA-nya sama, punya metabolisme juga yang mirip-mirip gitu ya, cara kerjanya. Tapi yang nggak punya riwayat juga nggak boleh seenaknya juga, bisa aja ya namanya makan yang berlebihan, bisa aja ada potensi terkena tadi kondisi asam uratnya berlebihan. Nah, kalau kolesterol ini berkaitan nggak sih dengan istilahnya penyakit warisan atau mungkin tadi berkaitan dengan metabolisme yang sama dengan orang tua kita? Ya, sebetulnya mirip-mirip dengan asam urat tadi. Jadi kolesterol itu sebetulnya metabolisme itu ada 3 jalur. Salah satunya adalah eksogen, endogen, dan jalur reverse cholesterol transport. Jadi kita jelaskan satu-satu dulu ya. Siap. Untuk jalur eksogen itu istilah mudahnya adalah kolesterol yang didapatkan dari makanan. Jadi makanan yang kita makan masuk ke dalam usus. Kolesterolnya diserap melalui usus dan diantarkan ke aliran darah. Sehingga kadar kolesterol naik di saat itu. Nah, ada juga jalur endogen.
di mana kolesterol itu diproduksi di dalam hati untuk dialirkan melalui empedu. Gitu. Jadi memang kolesterol itu tidak hanya dari makanan. Jadi memang kita bisa memproduksi kolesterol sendiri. Ya. Dan satu lagi yaitu jalur reverse cholesterol transport, di mana yang berperan dalam hal ini adalah HDL, yaitu si kolesterol baik yang tadi kita sudah sebutkan di awal betul. ya. Jadi HDL ini fungsinya adalah mengangkut kembali kolesterol di dalam hati dan di dalam darah untuk dialirkan kembali ke usus. Jadi itulah makanya kita sebut dia kolesterol yang baik, karena dia fungsinya adalah untuk mengurangi justru LDL dan trigliserid tadi dalam darah. Oke, kalau tadi dijabarkan satu persatu, bahkan tubuh kita sendiri bisa loh memproduksi si kolesterol ya, tadi kalau lewat endogen tadi. Berarti walaupun kita nggak makan banyak makanan berlemak, itu bisa terjadi karena ada masalah kesehatan. Betul sekali. Jadi sama seperti asam urat tadi yang masyarakat luas bisa sebutkan keturunan. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin tidak gemuk, makannya cukup sehat, olahraganya cukup. Kenapa kadar kolesterolnya masih bisa tinggi? Karena ternyata banyak orang yang genetiknya itu mempunyai bakat untuk memproduksi kolesterol sendiri yang berlebihan. Oleh sebab itu memang penting sekali pemeriksaan darah juga. Apakah kondisi yang memang secara harfiah gitu ya, alamiah terjadi ini berpengaruh berbahaya untuk si orang tersebut? Tentu berbahaya. Tetap berbahaya ya. Karena si LDL dan trigliserid tadi dapat menyebabkan timbunan plak atau mungkin istilah awamnya seperti lemak-lemak yang menyangkut di pembuluh darah. Nah, kalau timbunan lemak tersebut menyangkut di pembuluh darah, otomatis sel-sel darah kita bisa tambah nyangkut lagi di pembuluh darah. Nah, di saat nyangkut dan sampai menyebabkan tersumbat, jika sumbatannya terjadi di dalam jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Kalau tersumbatnya terjadi di otak, dapat terjadi stroke. Jadi memang penting sekali kadar kolesterol ini dalam darah untuk dijaga batasnya, jangan melebihi batas optimal dari tiap orang. Jadi walaupun itu dari makanan kah atau memang ada masalah metabolik juga kah, namanya kadarnya sudah tinggi, harus ada penanggulangannya gitu. Betul. Kan dok. Nah kalau bahas penanggulangannya atau pengobatannya satu persatu, di kolesterol biasanya yang paling familiar, apa yang diberikan treatmentnya untuk si pasien? Tentunya kita lifestyle dulunya kita perbaiki dulu ya. Jadi dari konsumsi makanannya kita atur dulu. Seratnya kita cukupi dulu. Setelah itu baru kita mengarah ke olahraga. Tentu olahraga penting, di mana terjadi pembakaran lemak dalam tubuh. Nah, salah satu yang dibakar adalah tadi LDL dan trigliserid, di mana kedua zat tersebut merupakan bahan baku dari pembentukan energi, di mana energi itu dipakai untuk olahraga. Nah, setelah itu jika kedua hal tersebut masih belum cukup untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, tentu dibutuhkan obat-obatan. Nah, untuk obat-obatannya pun memang berbeda setiap pasien, jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Oleh sebab itu memang harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Itu yang paling penting, harus konsultasi dengan dokter ya. Jangan main hakim sendiri sama tubuh sendiri gitu kan, nggak baik juga. Nanti akhirnya babak belur ya dok ya. Nah dok, kalau untuk si asam urat gimana dok? Apakah kan nyeri sendi gitu ya, linu-linu rasanya, cukup dengan obat anti nyeri saja atau obat anti linu kan juga banyak ya, itu bisakah atau sebenarnya ini udah ada harus pengobatan yang cukup serius nih karena bisa berdampak pada ginjal juga tadi kan? Iya, jadi memang banyak sekali ya masyarakat yang memang kalau nyeri sendi hanya membeli obat untuk nyeri saja. Sedangkan obat-obat nyeri itu tidak mengurangi kadar asam urat dalam darah. Cuma meredakan hanya saja. meredakan nyerinya. Jadi ibaratnya ya kita gatal hanya digaruk saja. Penyebabnya tidak diobati. Oleh sebab itu jika memang setelah diperiksa darah kadar asam urat tinggi, diperlukan obat-obatan untuk menurunkan kadar asam urat. Obat-obatannya pun banyak pilihan sebetulnya. Ada obat yang untuk
mengurangi metabolisme atau produksi asam urat, ada obat yang untuk membantu pengeluaran asam uratnya lebih banyak, ada juga obat yang sudah kombinasi keduanya. Nah, yang sering dipakai adalah obat yang untuk kombinasi keduanya, karena kan mungkin kita kurang tahu apakah metabolisme yang berlebihan atau pengeluarannya yang kurang. Jadi biasanya kita pakai obat yang sekaligus untuk menanggulangi keduanya. Oke, jadi memang itu tetap harus ditanggulangi, nggak bisa cuma minum obat anti nyeri, karena benar ya tadi kata dokter kalau istilahnya kalau gatal cuma digaruk aja gitu ya. Iya. Tetap aja si sumber gatalnya ini nggak benar-benar hilang gitu kan. Nah dok, kalau bicara tentang rentang usia, kadang-kadang kita bicara kolesterol, asam urat, itu mah penyakit orang tua kali gitu ya. Kita yang muda-muda mana ada sih potensinya, benar nggak sih dok? Sebetulnya untuk orang yang genetiknya baik ya, dalam artian tidak mempunyai bakat memproduksi kolesterol dan asam urat yang tinggi, memang betul di saat masih usia muda, di mana metabolisme masih baik, yaitu pembakaran lemak masih baik, produksi purinnya itu juga masih dalam batas normal, memang biasanya jarang terjadi peningkatan kedua zat tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia, otomatis metabolisme manusia akan menurun. Jadi mungkin dulu kita langsing di saat usia menanjak 40-50, itu biasanya metabolisme sudah mulai turun. Di mana pemecahan LDL itu oleh tubuh itu akan berkurang. Nah di saat itu terjadi memang kolesterol dalam darah cenderung akan lebih tinggi. Karena memang aktivitas kita juga mungkin tidak sebanyak waktu usia muda dulu. Jadi memang ada betulnya. Tapi untuk orang-orang yang memang bakat produksi kolesterol dan asam uratnya tinggi, dari sejak usia muda pun memang sudah bisa terjadi peningkatan kedua zat tersebut. Karena memang bakatnya sudah ada gitu ya. Jadi memang nggak bisa dipatok bahwa itu hanya di usia yang sudah lanjut. Anak muda juga bisa kena kalau memang sudah ada potensinya. Apalagi sudah diwariskan juga ya dari orang tua. Jadi harus benar-benar nih kalau misalnya orang tua kita memang ada asam urat ataupun kolesterol, kita juga harus lebih jaga-jaga makan ya. Jangan sampai nanti pas tua kita baru ngerasain ya dok ya. Itu kan nggak enak banget. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas asam urat dan juga kolesterol. Masih bersama dengan Dr. Sylvester Nancy SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Waduh, ternyata benar-benar ya masalah kolesterol sama asam urat ini tuh sering dengar tapi nggak mau kenalan, kayaknya aduh itu temen jauh deh, nggak bakal deket-deket sama kita. Tapi sebenarnya itu udah ada di tubuh kita mungkin gitu ya dok ya. Dan pastinya bisa kalau kita nggak rem-rem bisa jadi kondisi yang berbahaya. Nah kalau bicara tentang komplikasinya, komplikasi dari si kolesterol tinggi tadi kan bisa jadi macam-macam banget ya dok ya. Apa aja hal yang paling parah yang bisa disebabkan dari kolesterol yang nggak bisa dikontrol? Tentunya masyarakat itu sangat takut sekali ya dengan berita-berita ada yang henti jantung mendadak. Nah itu adalah hal yang paling kita takuti di saat kadar kolesterol tinggi. Jadi kolesterol yang tinggi itu bisa menyumbat pembuluh darah seperti tadi kita sudah singgung sedikit ya. Nah yang paling sering ditakuti adalah pembuluh darah jantung. Jadi memang kolesterol itu membuat darah kita lebih kental sehingga di dalam darah kan ada sel-sel darah ya, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, di mana sel-sel darah itu harus lancar mengikuti aliran darah. Di saat ada gangguan atau ada sesuatu yang terjadi di dalam darah, nah sel-sel itu bisa menggumpal. Nah di saat dia menggumpal, dia bisa menyebabkan penyumbatan atau yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner. Jadi si darah itu tidak bisa sampai lagi ke tempat tujuannya di dalam jantung. Di saat darah tidak bisa sampai ke tempat tujuannya, tentu saja dapat terjadi kematian dari sel-sel jantung, di mana bisa menyebabkan ya seperti tadi yang ditakutkan adalah kematian mendadak jika memang sel jantung yang terdampak sudah cukup luas. Gitu. Oke, jadi memang ya sampai henti jantung ya pasti sampai kematian gitu ya. Kan serem banget itu ya, udah paling parahnya. Dan itu nggak
nggak lihat dari kapan, misalnya menahun sudah lama baru dia bisa pada kondisi yang parah, itu bisa tiba-tiba gitu ya dengan si kolesterol tersebut ya? Iya, Oke, betul. lalu gimana dengan si asam urat? Apakah juga bisa begitu dengan tiba-tiba atau memang perlu proses yang cukup lama gitu, tahunan baru si asam urat ini menjadi momok yang menakutkan untuk tubuh kita? Kalau asam urat itu agak berbeda sedikit. Memang kondisi nyeri sendinya bisa tiba-tiba. Tapi untuk menjadi nyeri sendi itu tentunya tidak bisa langsung terjadi saat itu juga. Jadi terjadi penumpukan asam urat di dalam sendi, dan itu terjadinya biasanya perlahan-lahan. Nah, di saat sampai penumpukannya cukup banyak, dia langsung terjadi nyeri. Itu untuk nyeri sendi saja, yang istilahnya mungkin gejalanya mungkin tidak terlalu ditakuti oleh masyarakat seperti tadi Mbak Dika bilang, kalau nyeri ya beli obat nyeri dulu. Betul. Nah, yang mungkin masyarakat lebih takut adalah gagal ginjalnya itu. Nah, gagal ginjal ini terjadi tidak tiba-tiba. Seperti dengan sesuai dengan namanya ya, gagal ginjal kronis, yang artinya adalah kronis itu adalah menahun. Menahun, betul. Jadi kondisi asam urat yang tinggi menyebabkan penumpukan kristal asam urat di dalam ginjal perlahan-lahan terus-menerus bertahun-tahun sehingga menyebabkan gagal ginjal. Nah, sayangnya memang kondisi ini tuh seringkali tidak diketahui oleh pasien. Dini gitu ya, nggak iya, bisa jadi ya? sudah terjadi gagal ginjal baru tahu biasanya. Apakah nggak ada gejala yang memang khas gitu yang bisa kita tahu untuk pendeteksi dini? Secara teori yang tadi saya bilang, untuk kolesterol yang tinggi dan asam urat yang tinggi itu bisa tidak bergejala. Sama sekali ya? Iya, hanya saja memang pada beberapa orang yang kadar asam uratnya tinggi, di mana sudah terjadi penumpukan kristal asam urat dalam sendi, bisa menyebabkan nyeri sendi. Tapi bila tidak nyeri sendi, penumpukan kristal asam urat dalam ginjal itu tidak bergejala. Nanti kalau fungsi ginjalnya sudah sangat turun, seperti yang kita kenal dengan gagal ginjal tahap akhir, baru menimbulkan gejala. Oke, jadi memang benar-benar untuk tahap akhir ini bisa baru menimbulkan gejala. Tapi kalau udah sampai di tahap akhir udah susah juga ya untuk bisa kembali normal. Bahkan mungkin hampir pupus harapan. Jadi memang harus dijaga, lebih baik dicegah daripada diobati ya. Betul karena sekali. lebih panjang lagi prosesnya. Oke, dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga tetap sehat biar bisa terus berbagi ya untuk pemirsa Dai TV. Amin. Oke pemirsa, gimana? Yang besok mau lebaran, siap-siap ya, tips dari dokter kita dicatat agar kita bisa rem-rem. Ingat-ingat nih, kalau kolesterolnya dan juga si asam uratnya bisa ganggu kesehatan dan bisa menurunkan kualitas hidup kita. Saya Asia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.